Bacaan Iqtab kali ini terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-15. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab jika kita semua harus menghadap ke tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami juga mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Sebab mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Renungan hari ini berjudul Hidup karena Percaya. Di dunia ini lazim orang mengejar achievement atau prestasi, sebuah pencapaian yang dapat diukur secara nyata. Ini juga terjadi pada kehidupan orang Kristen, pelayanan, dan gereja. Ketika tidak tampak hasil yang nyata, maka dengan cepat kita mengatakan gagal atau kegagalan. Paulus belajar menghayati pengalaman iman yang berbeda. Jika berfokus pada hal yang terjadi, dengan mudah Paulus dapat menjadi tawar hati dan merasa gagal. Bayangkan, di satu sisi ia menghadapi tekanan dan ancaman orang-orang Yahudi. Di sisi yang lain, ia menghadapi penolakan dari orang Kristen di gereja perdana terkait kerasulannya. Bagaimana Paulus dapat bertahan di tengah tekanan ini dan tetap setia mewartakan Kristus? Inilah pengakuan Paulus. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup dan karya Paulus ditautkan hanya pada kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah salah memanggil dia. Jika iman kita hanya didasarkan pada yang kelihatan, kita akan sangat mudah terombang-ambing. Apa yang tampak tidak dapat menjadi ukuran. Lalu, apa dasar kita untuk tetap hidup dan mengerjakan tugas panggilan kita demi Kristus? Seperti yang Paulus katakan, hidup karena percaya. Kepercayaan hanya mungkin tumbuh karena adanya relasi yang intim. Apakah kita sudah membangun dan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan juga pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan sampai saat ini kami dalam keadaan sehat dan selamat, tak kurang suatu apapun. Ya Allah Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi pergumulan keluarga masing-masing, baik
pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, maupun pergumulan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau memberkati mereka satu persatu, dan kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami hanya ke dalam tangan, dan kami berpengharapan hanya kepadamu saja. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi mereka yang berpengharapan dan bercita-cita. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang mendengarkan doa-doa mereka, mendengarkan pengharapan mereka, dan juga Tuhan yang senantiasa memberkati mereka satu persatu, sehingga cita-cita yang mereka rindukan boleh Tuhan Kau jawab tepat pada waktunya. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang sakit. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, baik yang sakit ringan maupun yang sakit berat. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap obat-obatan, setiap makanan dan minuman, bahkan istirahat mereka. Biarlah mereka semua itu boleh menjadi alat penyembuhan bagi mereka. Tuhan, Engkau juga senantiasa memelihara kehidupan dan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi semua anggota yang mendampingi dan merawat yang sakit. Tuhan senantiasa anugerahkan kesehatan, anugerahkan kekuatan, anugerahkan kesabaran bagi mereka, sehingga pada waktunya mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang berjuang untuk sembuh, yang sedang menjalani isoman. Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka semua di dalam pengharapan, di dalam kerinduannya untuk sembuh. Tuhan yang menjadi sandaran bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kami bersujud dan berserah diri di hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas karunia, kesehatan, kekuatan, dan kehidupan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayan-Mu di GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi. Kami berdoa untuk Pendeta Suryati Ambarsari dan Penetua Irving. Kiranya selalu diberi kesehatan sehingga dapat melayani seluruh jemaat-Mu di GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi. Hanya seturut kehendak-Mu saja. Dan kami sebagai jemaat GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi kiranya boleh bersama-sama dapat mendukungnya sehingga setiap pelayanan boleh berjalan atas kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi. Kiranya dapat melayani dengan penuh sukacita dan tanpa ada niatan untuk dipuji atau mengharapkan sesuatu. Tapi itu semua karena merasa terpanggil untuk mencurahkan seluruh pelayanannya hanya demi kemuliaan
dan menjadi suatu keharusan bagi kami semua untuk selalu memuliakan nama-Mu dan sebagai anak-anak-Mu semakin taat dalam menjalankan perintah-Mu. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami juga bersyukur dan berdoa di mana para pelayan-Mu, yaitu Pendeta Suryati Ambarsari, Penatua Irving, bersama Majelis Jemaat sudah membuat program-program gereja GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi. Kiranya boleh dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang sudah menjadi program ini boleh berbuah dan bisa dirasakan untuk semua jemaat agar berdampak bagi banyak orang. Begitupun kami sebagai jemaat GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi kiranya dapat mendukung program tersebut sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi negara kami. Wabah COVID-19 kembali menunjukkan penurunan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ini semua karena kehendak-Mu yang terjadi. Kiranya kami sebagai rakyat dan jemaat GKI Perumnas dan Bacem Kota Bumi dapat menjaga kondisi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga keadaan ini baik di GKI Perumnas maupun Bacem Kota Bumi boleh melaksanakan kembali ibadah onsite terbatas, walaupun sebagian masih dengan ibadah online. Kiranya dalam pelaksanaan ibadah ini, gereja-Mu dan bersama jemaat boleh beribadah dengan nyaman dan dalam penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap bagian di dalam kami beribadah. Hanya tangan-Mu saja, dan kiranya Tuhan Yesus dapat mengabulkan harapan kami, sehingga semuanya dapat beribadah seperti biasanya. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan mendengarkan harapan-harapan dan doa-doa kami. Tuhan Allah, inilah doa umat-Mu yang kami haturkan hanya dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi negeri dan bangsa kami. Terkhusus kami berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, agar mereka boleh terus bekerja dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk terus bekerja mendatangkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat di negeri kami. Tuhan yang mengaruniakan akal budi yang bijaksana, sehingga mereka benar-benar bekerja dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan tulus, bekerja dengan maksimal untuk tujuan yang selaras dengan rancangan Tuhan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat di negeri kami. Kiranya Engkau juga yang mengaruniakan damai sejahtera di tengah-tengah negeri kami. Terima kasih Bapa.
Pada kesempatan ini kami tidak lupa juga berdoa bagi pelaksanaan vaksin booster bagi seluruh masyarakat di negeri kami. Sehingga pandemi 19 boleh Engkau akhiri di tengah-tengah negeri kami. Masyarakat, warga bangsa boleh hidup di dalam kesehatan yang prima. Boleh beraktivitas dengan sukacita, beraktivitas dengan semangat. Engkau yang memulihkan negeri ini dari pandemi. Terima kasih Bapa. Mereka boleh bekerja dengan giat. Mereka boleh bekerja dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Hidup yang terus bersemangat dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada seluruh warga bangsa. Negeri ini boleh mengalami pemulihan. Bahkan negeri ini dapat terus mengalami kemajuan di dalam segala bidang. Karena masyarakat boleh Tuhan anugerahkan kesehatan. Baik kesehatan jasmani, terlebih kesehatan rohani. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa juga berdoa bagi masyarakat di berbagai tempat yang mengalami bencana alam. Baik bencana yang berupa gempa, letusan gunung berapi maupun banjir yang terjadi di beberapa tempat di negeri kami. Tuhan yang menolong dimanapun mereka berada. Tuhan yang terus memberikan semangat. Tuhan yang terus menolong mereka di dalam mengatasi bencana yang terjadi. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan memberikan pemulihan. Dan Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan yang memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang senantiasa menjawab setiap pengharapan di saat mereka mengalami bencana yang Kau izinkan terjadi. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan yang sejati. Engkau yang memakai setiap orang yang berkewenangan untuk mengambil setiap keputusan di dalam mengatasi bencana. Engkau yang memakai siapapun menjadi alat-Mu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hidup. Allah yang peduli dan mengerti akan setiap keberadaan negeri dan bangsa kami. Oleh karena itu, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami, permohonan kami ini kepadamu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.